Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Untuk saat ini di dalam pemrograman linear kita akan belajar analisis sensitivitas. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Untuk analisis sensitivitas ini sendiri itu terdiri atas dua metode. Yang pertama kita menggunakan metode grafik, yang kedua kita menggunakan tabel simplex. Metode grafik itu digunakan untuk yang memiliki dua variabel. Sedangkan yang lebih dari dua seperti 3, 4, 5 dan seterusnya itu menggunakan tabel simplex. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita menggunakan metode grafik. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya kita mau memaksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 dengan kendala 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 100, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 80, serta x1 kurang dari sama dengan 40, di mana x1 serta x2 nya lebih besar sama dengan 0. Ketika kita melakukan proses pencarian untuk nilai maksimumnya, kita akan menemukan nilai x1 itu sama dengan 20 serta x2 nya itu sama dengan 60, sehingga z-nya sama dengan 180. Di sini kita akan mencari tahu apa yang terjadi jika misalnya ini yang berubah, atau ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini terhadap nilai maksimum. Apakah tetap 180 atau dia akan berubah juga? Yang pertama kita akan melihat perubahan koefisien dari fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif untuk yang dua dimensi bentuk umumnya seperti ini, baik maksimum maupun minimum. Nah, kalau kalian cari gradiennya, kalian cari dari bentuk ini, nanti kalian akan mendapatkan negatif C1 per C2 untuk gradiennya atau kemiringan dari fungsi objektif. Jika kita menggunakan garis selidik, perubahan nilai C1 ataupun C2 itu akan merubah gradien garis selidik, ya kan? Nah, perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal yang berada pada titik sudut yang berbeda. Penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range yang optimalitas. Range-nya di mana? Range-nya adalah ini. Di mana M1 itu adalah gradien kendala pertama serta M2-nya adalah gradien kendala yang kedua. Atau bisa saja terbalik, tergantung dengan gradiennya yang seperti apa, mana yang besar, mana yang kecil. Perubahan koefisien fungsi tujuan yang dimaksud di sini adalah hanya perubahan satu nilai saja, C1 saja atau C2. Nah, di sini kita masuk ke dalam soal tadi. Memaksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 dengan kendala yang seperti ini.
Jadi kita sudah tahu bahwa titik optimalnya berada di sini. Kemudian dari kendala pertama dan kedua kita menemukan gradiennya. Gradien yang pertama yang ini, sedangkan gradien yang kedua yang ini. Adapun gradien garis selidik dalam hal ini untuk fungsi objektifnya adalah negatif 3/2. Kasus yang pertama, C1 tetap. Nah, di sini C1 tetap berarti nilainya adalah 3, tetap 3. Sedangkan nanti yang akan berubah adalah nilai C2. Yang ini. Nanti dari bentuk ini dan kita lakukan operasi aljabar, kita nanti akan menemukan bentuk yang ini. Ya kan? Coba kalian cross check lagi, benar apa salah? Di sini, jika nilai C2 diubah dalam range C2 lebih besar sama dengan 3/2 kurang dari sama dengan 3, maka penyelesaian optimal itu pasti akan tetap berada di sini. B sama dengan 20,60. Misalnya C2 kita ambil 2 karena 2 berada di dalam range ini. Kemudian kalian cari apakah B 20,60 itu merupakan penyelesaian optimal untuk kasus yang kita cari ini. Selanjutnya C2 yang tetap. Jika C2 yang tetap berarti ini tetap 2. Sedangkan yang berubah adalah si C1. Ketika kita lakukan dari bentuk ini, nanti kita akan peroleh yang ini. Jadi di sini nilai C2 itu ketika diubah di dalam range yang ini, dia akan tetap berada di 20,60. Jadi kalau misalnya C2-nya sudah kalian ambil 10, berarti penyelesaiannya itu sudah tidak berada di dalam B sama dengan 20,60 yang ini. Sudah berada di lain. Nah, di sini berarti yang berubah adalah C1. Di sini diubah menjadi 3,5. Dan nanti kita akan dapatkan dia akan tetap berada di sini dengan nilai optimal Z sama dengan 190. Selanjutnya, kalau tadi itu perubahan fungsi objektifnya, perubahan terhadap parameter di dalam fungsi objektifnya. Sekarang adalah perubahan di dalam nilai right hand side atau ruas kanan di dalam kendala. Kita singkat di sini dengan RHS, right hand side. Dan dia menyatakan batasan dari sumber. Jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z tentu akan berubah, ya kan? Dia akan bertambah atau berkurang. Nah, coba kalian perhatikan untuk grafik ini. Ini adalah grafik yang asli, di mana B1-nya itu tetap 100. B1 itu merupakan kendala yang pertama, sedangkan B2 itu adalah kendala yang kedua. Dia tetap sama. Nah, kalau kita ubah, perhatikan grafik yang kedua serta yang ketiga ini. Nah, nanti jika B1-nya itu berubah, entah dia bertambah atau berkurang di sekitar 100, maka penyelesaian optimum itu akan berubah di sepanjang garis AE. Garis ini. Kalian perhatikan kalau yang ini dia pas di sini, sedangkan yang ini berada di sini. Karena penyelesaian optimum B itu berubah di sepanjang garis AE, maka nantinya berkaitan dengan perubahan parameter koefisiennya itu bergantung dari si AE ini. Untuk garis AE ini, titik A-nya, titik A yang ini itu berada di koordinat 0,80. Sedangkan untuk yang E
itu berada di dalam koordinat 40,40. Jadi yang ini A 0,80, E 40,40. Jadi itu berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Sekarang kita substitusikan titik A ini dan E ini ke dalam kendala yang pertama. Nanti kita akan mendapatkan dua nilai ini, 80 dan 120. Nah, jadi di sini range visibilitas untuk B1 adalah B1 lebih besar sama dengan 80 serta kurang dari sama dengan 120. Nah, dari situ ya, kita dapat melihat ini. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua jika perubahan nilai B1 sebesar delta yang ini. Mengapa negatif 20 dan mengapa 20? Karena ini B1-nya kan, kendala yang pertama kan dia sebenarnya berapa? 100. Kalau dia menjadi 80 berarti dikurangi 20. Kalau dia menjadi 120 berarti dia ditambah 20, ya kan? Sekarang di sini, jika B1 sama dengan 100 tambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan bentuk yang ini. Di sini perubahannya adalah si delta yang ini. Dan setelah kita lakukan pencarian, maka kita akan menemukan X1-nya itu sama dengan 20 tambah delta, serta X2-nya itu sama dengan 60 kurang delta. Kalau kita mengambil deltanya itu sama dengan 10, maka di sini X1-nya akan menjadi 20 tambah 10, sedangkan X2-nya adalah 60 kurang 10. Dan dari sini nanti kita akan menemukan nilai Z-nya itu seperti apa, ya. Oke, kita lanjut ke dalam bagian selanjutnya, shadow price. Jadi shadow price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z bertambah untuk soal maksimum, berkurang untuk soal minimum tentunya. Jika RHS right hand side yang tadi, kendala ke I bertambah satu satuan. Untuk masalah maksimisasi dia di sini untuk nilai Z yang baru itu sama dengan nilai Z yang lama ditambah shadow price kendala I BI. Nilai Z yang lama dikurangi shadow price kendala I BI. Itu untuk masalah minimasi. Shadow price atau biasa disebut dengan dual price itu juga merupakan ini. Shadow price atau dual price itu bisa juga dicari dengan bentuk ini. Jadi Z akhir dikurangi dengan Z awal per kendala akhir kurang kendala awal Dari contoh bisa kita lihat bahwa jika nilai B1 diubah menjadi 100 tambah delta, maka nilai optimal akan berubah menjadi, setelah dikalikan nanti kita akan menemukan bahwa 180 ditambah dengan delta. Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan shadow price untuk kendala yang pertama adalah sebesar 1. Dalam menggunakan metode grafik, kadangkala itu gampang untuk beberapa soal, akan tetapi untuk soal yang lainnya itu mengalami kendala. Oleh sebab itu, nantinya ada metode simplex yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan analisis sensitivitas untuk setiap masalah pemrograman linier. Dan nantikan itu di dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.